Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vila Retnani SPD dari SMA Negeri 1 Terara, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Izinkan kali ini saya ingin membagi praktik baik tentang penerapan hipnosis dalam kegiatan belajar mengajar untuk membantu membentuk konsep diri yang positif pada siswa sehingga motivasi dan hasil belajar mereka bisa meningkat. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan. Ki Hajar Dewantara. Dalam kurikulum Merdeka, hasil belajar siswa tidak hanya dilihat dari capaian kognitif dan keterampilan yang baik, namun mereka harus mampu menunjukkan sikap dan perilaku positif dalam belajar dan kehidupan sehari-hari. Di kelas yang saya ampu, yaitu kelas 12, saya mendapati sebuah fenomena rendahnya hasil belajar siswa, terutama dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Dari hasil analisa angket yang saya sebarkan kepada peserta didik, saya mendapatkan sebuah data bahwa rendahnya hasil belajar siswa dominan disebabkan oleh faktor internal, yaitu konsep diri negatif dan motivasi yang lemah. Sebagai pendidik, saya merasa terpanggil dan tergerak untuk ikut membantu siswa dalam membentuk konsep diri yang positif, sehingga kelak motivasi serta hasil belajarnya pun akan meningkat. Cara pandang seseorang akan mempengaruhi konsep dirinya. Jika ia memandang dirinya sebagai sosok yang berdaya dan positif, maka motivasi untuk melakukan sesuatu pun semakin besar. Sebaliknya, jika ia memandang dirinya rendah atau negatif, maka motivasi untuk melakukan sesuatu juga semakin lemah. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi memastikan apakah dalam proses tersebut siswa memiliki hambatan, kesulitan belajar yang merupakan mental block mereka dalam mencapai hasil belajar secara maksimal. Membantu siswa meningkatkan hasil belajar bukanlah perkara yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana mengidentifikasi hambatan serta kesiapan belajar siswa dengan karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Setiap anak yang unik membutuhkan pendekatan yang tidak sama untuk mengatasi hambatan belajar atau mental block yang ada di dalam diri mereka. Peran guru BK dan wali kelas menjadi sangat penting untuk bersama-sama mendampingi peserta didik dalam menemukanali dan mengatasi mental block yang menghambat mereka untuk maju dan memiliki konsep diri yang positif. Komunikasi, kolaborasi, dan kerjasama merupakan kunci keberhasilan pembimbingan proses belajar ini. Satu strategi yang saya tawarkan untuk mengatasi masalah ini adalah menerapkan hipnosis dalam kegiatan pembelajaran. Adapun kegiatan ini dinamakan hipnorelaksasi atau hipnomotivasi. Dilakukan sebelum atau sesudah belajar. Mengapa saya menerapkan hipnosis? Karena mental block tentang konsep diri yang rendah adalah permasalahan pikiran dan perasaan siswa. Semua itu adalah aspek psikologis. Aspek psikologis hanya bisa dijangkau lebih efektif dengan komunikasi bawah sadar atau hipnosis. Ketika anak memiliki konsep diri negatif terhadap proses belajar, maka perilakunya pun cenderung sama. Anak yang menganggap dirinya tidak mampu berbahasa karena sulit, maka ia akan menunjukkan perilaku malas, enggan, dan tidak bersemangat. Cara pandang inilah yang harus direframing atau dibingkai ulang melalui hipnosis atau alam bawah sadar. I have given you a link. I have given you the examples of the video of relaxation, hypnorelaxation, ya. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan hipnorelaksasi atau hipnomotivasi adalah sebagai berikut. Pertama, induksi. Tatap terus satu titik itu, arahkan bola mata ke atas, tatap terus dan tidur, rileks. Rileks dan rileks, bagus sekali. Kedua, deepening. Saya akan menghitung 1 ke 3, di setiap hitungan niatkan
untuk melipat gandakan perasaan rileks itu. Ketiga adalah kegiatan suggesting. Saya belajar bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar di sekolah. Prinsip kearifan lokal yang kita yakini pada masyarakat tempat kita tinggal. Dan kalian tahu, kedua nilai ini penting kalian miliki dalam proses belajar. Terakhir adalah awaking. Siap-siap dan 3. Kalian pelan dan perlahan sesuai dengan kesiapan diri kalian boleh membuka mata dalam keadaan sehat, segar, bugar, sensasi sejuk dan dingin mengalir dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian bagi yang sudah buka mata, tarik nafasnya. Sehubungan dengan proses hipnomotivasi ini, koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama terus saya tingkatkan antar wali kelas, guru BK, kesiswaan, kepala sekolah, wali murid, bahkan stakeholder terkait seperti tenaga kesehatan, psikolog, dan psikiater. Selanjutnya, saya sendiri memiliki sumber daya keterampilan dan pengetahuan tentang hipnosis yang saya dapatkan dengan mengikuti pelatihannya pada level dasar hingga mahir di lembaga yang legal dan kredibel. Selain itu juga, daya dukung yang disediakan sekolah seperti alat berupa LCD dan speaker aktif, serta support pimpinan dan rekan sejawat, membuat kegiatan hipnorelaksasi ini berjalan dengan lancar. Pada akhirnya, setelah saya menerapkan hipnorelaksasi secara rutin, saya mengamati ada sedikit perubahan terkait konsep diri siswa yang mempengaruhi motivasi dan hasil belajar mereka. Ini bisa terlihat dari persentase kehadiran, partisipasi di dalam kegiatan belajar, serta performa berbahasa dan nilai yang meningkat. Dari hasil umpan balik pada cermin siswa, saya menyimpulkan bahwa kegiatan hipnorelaksasi menurut mereka sangat membantu. Mereka merasa lebih plong, ringan setelah dihipnosis. Pikiran mereka rileks sehingga mudah menerima materi. Selain bagi siswa, kegiatan ini juga memberikan imbas yang positif untuk rekan sejawat lain, terutama wali kelas, BK, bahkan wali murid. Beberapa dari mereka merasa bahwa kegiatan ini bisa membantu pelaksanaan screening awal gangguan pikiran dan perasaan yang dialami oleh siswa, selain asesmen yang juga diberikan oleh guru BK. Terakhir, dari kacamata saya secara pribadi, saya harus terus melakukan upgrade ilmu hipnosis agar tetap bisa memberikan pelayanan terbaik dalam membantu mengatasi persepsi, konsep diri siswa yang rendah sehingga mampu membantu meningkatkan hasil belajar mereka. Dari kegiatan hipnorelaksasi atau hipnomotivasi ini juga, saya mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga, bahwa ketika kita sebagai seorang pendidik ingin mengatasi atau membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pikiran mereka, kita harus memiliki skill atau keterampilan untuk berkomunikasi tidak hanya di pikiran sadar, tetapi juga lewat jalur pikiran bawah sadar. Demikianlah video aplikasi hipnosis di kelas kali ini. Semoga bisa menjadi salah satu inovasi pembelajaran yang bisa membantu siswa membentuk konsep diri yang positif sehingga motivasi, hasil, dan performa belajar mereka bisa meningkat. Selanjutnya, proses inilah yang akan menuntun mereka menjadi peserta didik pelajar berprofil Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua.